Kalau fiskal, jadi kalau saya pribadi ya, again, kalau misalnya ada perusahaan nih mau bangkrut gitu Pak, emang paling bener manajemennya harus diganti. Jujur aja saya tanya ini, potensi itu ada. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dengan topik ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang sahabat muda saya, Mas Dipo Satria, ya, ekonom juga. Assalamualaikum Mas Dipo, selamat datang. Thank you Pak Wali. Saya orang yang suka mengamati fiskal ya, jadi baik itu data fiskal atau penulis-penulis yang ekonom yang menulis fiskal. Nah ini suatu ketika saya lihat beberapa tulisan Mas Dipo ini tentang fiskal. Wah ini menarik kalau saya bersama pemirsa menyimak pandangan-pandangan dia ya. Ini ekonom muda yang saya kira mudah-mudahan makin tekun dengan fiskal nanti bisa mencerdaskan kita semua. Kanal ini pada dasarnya kanal literasi Mas Dipo. Iya. Jadi kita mudah-mudahan bisa secara perlahan menjelaskan beberapa hal yang biasanya cuma konsumsi para ekonom. Iya. Kita berharap menjadi konsumsi yang lebih luas ya begitu. Nah tadi saya melihat beberapa tulisan Mas Dipo itu tentang keadaan keuangan negara ya, bahasa teknisnya fiskal. Betul. Nah, kita coba dengarlah pendapat dia. Mungkin pertanyaan pertama simpel saja. Bagaimana Mas Dipo menggambarkan kondisi fiskal atau keuangan pemerintah saat ini, Mas? Gimana, Mas? Iya, Pak Wali. Thank you atas pertanyaannya. Jadi kayaknya banyak mungkin sedikit background ya. Jadi saya tuh sebenarnya lama di pasar modal. Jadi saya di sekuritas juga. Tapi saya juga aktif sebagai investor institusi juga, Pak. Jadi tempat saya yang dulu, dia investasi di sumber daya alam, di tambang, di infrastruktur, dan lain-lain. Jadi saya cukup biasa lihat bukan hanya yang keuangan, tapi juga yang sektorial itu sendiri. Dari sisi investor. Biasanya itu masuknya di equity. Nah kalau ngelihat keuangan kita, menurut saya memang trennya cukup mengkhawatirkan ya. Kan Pak Purbaya juga baru-baru ini mengumumkan kita defisit ya, lebih cukup tinggi 2,9%, dan itu jauh dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu kita cuma 2,3%. Jauh banget ya. Jauh banget. Dan tren itu sebenarnya sudah terlihat cukup lama sih kalau menurut saya. Jadi tren daya beli menurun, kelas menengah makin tertekan, pendapatan pajak turun, dan kalau kayak kita ngomongin hutang, kalau saya sih ngeliatnya ini kita memang sudah kecanduan ya sama hutang Indonesia adiktif. Sangat kecanduan dengan hutang gitu. Jadi kalau di ekonomi seperti Bapak tahu ya, namanya kita selalu mengadopsi strategi ekonomi berhutang kelanjutan gitu. Oh, berhutang kelanjutan. Iya kan, berhutang kelanjutan. Dan saya rasa pas Pak Purbaya masuk, dia sebenarnya bilang kita tidak mau meneruskan strategi ekonomi berhutang berkelanjutan. Tapi di era APBN-nya dia lebih tinggi utangnya dari Pusri. Jadi saya juga. Ya 2026 dia ya. Iya. Nah jadi kalau saya ngelihatnya kita cukup menantang ya. Jadi kita di announce 2,9% dan reaksi pasar menurut saya cukup negatif sih Pak. Jadi kayak misalnya Citigroup gitu, dia udah revisi. Dia bilang Indonesia kemungkinan besar 3,5% tahun ini. Dan itu juga karena kita tidak hit pendapatan pajak, kita belanja juga nggak mau turunin, gitu kan. Jadi sebenarnya sederhana aja kan, di satu sisi kita ada pendapatan pajak yang turun, di satu sisi kita pengeluarannya mau naikin. Kita nge-bridge-nya gimana? Ya utang lah, gitu kan kita selalu defisit ya bertahun-tahun. Tapi ini makin lama makin turun. Jadi kalau menurut saya yang paling aneh itu ekonomi kita naik 5% plus ya, Pak. Tapi pendapatan pajak turun. Itu kayak apa ya? Anomali ya. Anomali ya. Jadi kalau bahasa ekonomi itu elastisitas pajaknya itu negatif. Iya. Iya kan? Ini harusnya searah ya. Iya, kalau ekonomi naik, pendapatan pajak naik. Tapi ini kok bisa ekonomi naik, pendapatan pajak turun. Iya kan, turun loh, tidak sekedar tidak mencapai target. Iya, bukannya stabil. Secara nominal turun. Itu anomali. Jadi saya lihat itu menganomali semenjak 98 itu terakhir.
Jadi kita mesti harus memperhatikan dengan detail. Menurut saya kayak kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan kita tahun depan misalnya kita ekonomi tumbuh, pajaknya turun lagi gitu. Jadi kita mesti melihat secara detail ya. Kalau nggak kan agak aneh Pak ya. Ya begitu ya. Iya. Jadi kalau ini kan saya kira menarik ini karena Mas Dipo ini ternyata punya pengalaman di pasar modal, di lembaga investasi ya. Betul. Jadi bisa menghubungkan. Nah, kembali ke sinyalemen Mas Dipo tadi bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi diumumkan naik lah, minimal begitu ya. Iya, diumumkan. Sementara pendapatan khususnya pajak dalam hal ini, pajaknya justru turun. Betul. Ini pemirsa benar-benar turun secara nominal ya dalam hal pajak ya. Iya. Nah, jadi ini bisa berlanjut di 2026 kan begitu ya? Betul, jadi kita naiknya 5% plus, ekonomi PDB naik 5%, pendapatan pajak turun 0,7%. Oh iya. Harusnya minimal setara ya? Harusnya sama. Minimal setara. Kalau di 2026 ini potensi umpama saja pajak tetap bisa naik, tapi tetap lebih tinggi pertumbuhan ekonomi, umpama 2 tahun berturut-turut, bacanya gimana itu Mas? Iya, kalau 2 tahun berturut-turut bahaya ya, kita bisa resesi itu artinya ya. Jadi saya mungkin yang Pak Awali sempat tanya gitu, saya sempat tulis. Jadi ini karena dari teman-teman di pasar lah ya, yang investor, institusi ataupun ini, mereka sering sekali nanya ke saya, Indonesia nih kayak apa sih aslinya? Iya. Terutama kalau investor yang, apalagi yang Asia ya. Kalau yang bule asing tuh mereka kurang ngerti kultur kita kan. Tapi kalau Asia dia ngerti, dia ngerti kayak ini kita lagi baik apa enggak, apa ini pemerintah aja gitu. Jadi ada skeptis. Benar-benar bertanya begitu ya? Karena dia ngerti kultur kita kan. Jangan-jangan nih dia bilang baik biar pemerintah senang atau presiden senang gitu. Dia ngerti kultur Indonesia. Kalau yang di Asia. Jadi saya kemarin memang sempat, saya mungkin sharing sedikit ya. Saya jadi sempat tulis juga memang ketika tahun 98 Pak. IMF itu dia membuat kerangka, tadi kan Bapak tanya, kita ini gimana nih ke depan. Jadi dia membuat kerangka fiscal vulnerability, jadi seberapa rentan krisis fiskal suatu negara. Gitu. Bukan berarti dia masuk krisis fiskal, tapi seberapa rentan negara itu, seberapa kuat. Ya kan, kemungkinan untuk risiko fiskalnya. Betul, jadi kalau misalnya kita negara kuat, ada geopolitik apa, segala, kita tetap berdiri kuat. Tapi kalau memang kita lemah, ya kan, memang tidak disiplin, memang tidak bagus ekonominya, ada goyang dikit, ada shock, kita bisa jatuh gitu Pak. Si rentan fiskal ini kalau saya melihatnya kita udah kayak bisul mau pecah tuh Pak. Iya kan, itu krisis fiskal itu terjadi kalau kita tidak bisa bayar hutang, itu udah krisis fiskal hitungannya. Dan saya merasa teman-teman ekonom ya, dia malu-malu nih soal ini. Jadi dia ngerasa negatif-negatif, tapi nggak berani ngomong soal kerentanan ini. Menurut saya kita harus terbuka soal masalah kerentanan fiskal, biar kita bisa tahu solusinya gitu kan. Kalau kita aja nggak mau ngakuin, gimana? Nah, jadi ada 4 kriteria yang IMF bikin Pak buat mengevaluasi krisis fiskal tersebut. Yang pertama, kemungkinan krisis fiskal. Kemungkinan. Oh, plus disclaimer juga ya Pak ya. Kalau ekonomi itu biasanya kalau timing pasti salah ya. Jadi, jadi tapi jalan berpikirnya benar ya. Jadi kayak trennya benar ke sana. Tapi apakah terjadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu beda cerita ya. Tapi kalau saya sih melihat tren ini sudah cukup real ya, karena saya nulis artikel itu di bulan kayak Q2 atau Q3, tapi soal tren ini memang udah kelihatan kan, karena daya beli lah Pak. Dan berlanjut sampai sekarang. Iya, jadi secara struktural itu memang daya beli kita turun. Lalu ada data Bank Dunia Pak, yang terakhir banget ya, walaupun sempat ramai, itu dia bilang ada 194 juta orang hidupnya di bawah 1,5 juta rupiah per bulan. Per bulan. Jadi apa ya, kan konsumsi itu porsi terbesar PDB kita ya Pak ya, kan biasanya 55%, 60% ya, adalah konsumsi gitu. Kalau kita konsumsinya aja nggak kuat, apalagi investasi, apalagi government spending, apalagi yang lain-lain gitu Pak. Jadi balik lagi Pak, jadi indikator tadi ada 4, nanti kita go through satu persatu. Yang pertama itu adalah kurang tepat menginformasikan posisi awal fiskal. Jadi tidak kurang tepat gitu. Dia bilang kayak segini tapi mungkin nggak gitu. Yang kedua adalah sensitivitas terhadap shock eksternal. Jadi kalau misalnya ada COVID atau ada geopolitik, ada apa, seberapa goyang nih ekonominya. Lalu yang ketiga soal sustainability, keberlanjutan jangka panjang.
Yang lalu keempat soal kelemahan institusi. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman, saya rasa Indonesia mungkin belum merah, tapi kita sudah kuning kemerah-merahan di semua Di empat-empatnya indikator tersebut. Iya kan? Jadi mungkin yang pertama, menurut posisi awal fiskal ya. Jadi kalau misalnya posisinya benar pun, kita memang hutang terlalu banyak ya Pak ya. Iya, terlalu Jadi, tertekan sudah. Kita terlalu tertekan. Jadi kayak contohnya tahun depan kita mau ngutang 830 triliun, 600 itu buat bayar utangnya, bayar bunganya aja. Iya kan? Jadi 72% dari utang baru hanya buat bayar bunga. Iya kan? Jadi kalau orang bilang kan gali lubang tutup lubang ya. Iya. Kali ini kita gali lubang, kita cuma bayar bunganya aja, pokoknya aja kita nggak tutup kan. Mestinya kalau gali lubang tutup kita bayar bunga pokok, ya kan tutup gitu. Lalu yang kedua mungkin yang soal 2,9% itu ya. Ya, defisit. Defisit. Ya kan, apakah benar? Kalau saya sih ini udah lewat. Ya. Udah lewat karena beberapa hal ya. Jadi menurut saya, jadi yang pertama si hutang itu kita tidak termasuk hutang off balance sheet kan. Iya, betul. Dari Undang Danantara atau kereta api cepat. Iya. Ya kan banyak item-item. Terus kayaknya Pak Auli juga pernah bilang apa tidak termasuk kewajiban pensiun, ya kan. Jadi ada banyak liabilitas dan kewajiban yang tidak nggak masuk hutang nih. Kita nggak akuin. Gitu. Tidak dinyatakan sebagai utang resmi pemerintah. Itu jadi kan kalau si 2,9% itu kan defisit dibagi PDB. Nah terus si PDB-nya sendiri mungkin kalau Bapak ingat di kuartal 2 Selius sempat naik-naiknya kan, ini beneran nggak, ya kan? Nah pemerintah pas itu diem aja, seharusnya dibantah. Oh gue bener dong. Coba justru karena dia tidak bantah kan, pasar makin kayak, oh ini jangan-jangan bener nih gitu, kayak makin bertanya-tanya nih. Dan banyak dukungan kepada Selius berikutnya. Malah jadi seharusnya dibantah langsung, dia telat kan. Bantainya dia baru berapa hari mungkin ngumpulin data atau berarti PDB-nya ketinggian naruhnya. Mungkin ya mungkin nggak, tapi intinya dipertanyakan sih Pak. Jadi bukan masalah ketinggian atau, tapi kayak oh ini kayaknya nggak. Tidak kredibel. Jadi nggak kredibel. Seharusnya dia langsung kayak langsung tantangin gitu Selius kan. Kalau itu lebih kecil lebih dari 2,9 dong. Iya. Kan bilang penyebut ya, oke masuk argumennya. Terus juga menurut saya kayak di 2024 dan ini selalu masalah di Indonesia soal output dan pemecahannya itu selalu ada discrepancy data di PDB kan. Iya. Di 2024 aja itu 800-an triliun. Gitu. Discrepancy statistik ya. Iya, discrepancy statistik. Apapun iniannya ya. Bukannya benar atau salah aja. Wajar kalau orang agak sedikit jadi bertanya-tanya kan, kok angkanya gede banget, terus ada terus lagi, nggak hilang-hilang nih tahun ke tahun, ya kan, apa kok nggak diimprove, angkanya kan mestinya kecil dong, ya kan. Jadi kalau saya ngeliatnya si 3% itu likely memang sudah lewat sih Pak, kemungkinan besar. Tapi again 3% ini kan of course ada undang-undang ya. Tapi menurut saya juga memang angka psikologis pasar, gitu ya. Jadi yang penting malah. Nah itu yang lebih penting sebenarnya si psikologis pasar. Kalau menurut saya undang-undang ini masalah. Ya, bisa dirunding lah. Ini soal internal ya, internal pemerintah pusat. Tapi kalau pasar mulai sedikit khawatir. Nah kalau pasar yang paling bahaya itu pasar. Dan again, jadi kemungkinan besar itu kita kalau misalnya ada krisis fiskal, amit-amit jangan, itu bukan karena tidak bisa membayar cicilan. Karena menurut saya kita pasti find a way lah. Itu kita ada belanja kita kurangin, atau apa kita paksain nih bayar cicilan. Tapi resiko yang paling besar itu adalah kita tidak bisa roll over pokoknya. Kan mereka mau konsepnya gitu kan, kita ngutang, pokoknya kita kalau habis ya kita perpanjang, kita roll over refinancing lah. Ya kan, kita pokoknya fokus dibayar bunganya aja. Jadi kemungkinan besar kalau memang ada krisis fiskal adalah kita tidak bisa merefinance si pokoknya itu. Dan kita kan ada 3 tahun nggak usah 3 tahun 4 tahun, di mana kita harus refinance gede-gedean. Dan kalau di pasar tuh kan dia lihat kan, jadi mungkin yang aneh kita malah makin lama makin mahal dibandingin negara tetangga. Lalu yang kedua, kita tuh kayak cari utangnya lagi cari banget nih. Butuh banget. Butuh banget. Jadi kelihatan. Jadi misalnya kita isu utang di Australia tahun lalu, ya kan? Itu ngapain Indonesia utang di Australia? Kita kan juga nggak ada trade banyak. Lalu juga kita sempat isu dim sum bond itu di China Pak. Iya kan? Itu kita bunganya lebih mahal daripada Tencent, dari company-company gede. Dan itu di Asia Tenggara nggak ada yang isu dim sum bond. Cuman kita aja. Lalu akhir-akhir ini kita
dan Bapak mungkin bisa confirm, sepengetahuan saya banyak utang-utang yang sekarang dia fokus jangka pendek. Karena yang jangka panjang itu udah nggak laku. Nggak selaku dulu lah, bukan tidak laku ya. Gitu. Jadi apa ya ini? Si investor khawatir kalau beli yang jangka panjang, jangka pendek aja akhirnya. Kebanyakan. Jadi apa ya? Semua aktivitas menggalang dana ini kan pasar baca. Itu sih menurut saya dan again ini masalah memanage ekspektasi. Gitu. Jadi saya rasa pemerintah bisa lebih baik ya. Jadi ini yang di awal ya. Jadi posisi awal fiskal misstated. Ya kan, apakah betul fiskal kita 3% atau ini ya kan? Minimal pasar kelihatan meragukan. Iya, pasar meragukan. Betul. Terlepas apapun alasannya. Iya, itu indikator pertama. Saya jadi ada temen kayak misalnya dia investor, institusi, kalau dia nggak pusing. Kan kita mayoritas konsumsi rumah tangga ya Pak ya? Iya. PDB. Jadi dia lihat aja yang stok-stok si consumer, iya kan, Unilever, apa-apa segala, lihat salesnya gimana gitu. Jadi apalagi terutama yang produk bawah ya. Jadi bukan yang produk menengah. Dia jadi spesifiknya lihat produk yang bawah aja. Itu indikator pertama ya. Indikator pertama. Lalu indikator kedua adalah sensitivitas terhadap resiko shock eksternal. Kalau ada apa-apa gitu ya. Iya, jadi itu kalau misalnya kayak kemarin kita ada perang tarif. Kita gimana sih reaksinya? Dan itu kan kelihatan goyang tuh Pak. Si fund flow di pasar ini turun, kita juga rupiah sempat goyang. Sekarang hampir dekat 17.000 kan? Jadi sensitivitas menurut saya Indonesia agak sulit karena kita masih ada berapa ya? Misalnya kayak kita ngomong Sun aja, yang asingnya tuh juga udah mulai dikit. Gitu. Jadi kita lumayan bergantung sama FDI ya. Dan tren FDI kan turun terus Pak. Ini pasti gitu. Lalu yang ketiga adalah sustainability. Jadi ini lebih long term kalau sekarang nih. Ini masalah cash flow long term sustainable nggak sih? Dengan pendapatan pajak yang trennya terus menurun, daya beli terus menurun, lalu kita beban tetap naik, lalu kita utang terus makin mahal gitu. Ini sustainable nggak sih long run? Ya kan? Kalau menurut saya ini sangat sulit ya. Karena itu yang tadi saya bilang. Karena si kelas menengahnya itu sudah sangat mengecil, ya kan? Jadi kalau tapi yang orang miskinnya sangat banyak gitu, ya kan 194 juta itu yang di bawah. Jadi kita benar-benar nggak kan seharusnya kalau ekonomi itu kan piramida ya Pak. Iya piramida. Iya kan, yang kaya menengah miskin gitu. Kalau kita kaya menengah miskin gitu. Jadi benar-benar sulit ya. Lalu jadi itu ketiga ya. Jadi sustainable long term. Dan ini yang teman-teman investor ini yang paling dia suka tanyakan. Karena dia ngeliatnya pendapatan pajak turun, tapi belanja kok nggak turun, udah gitu aja sih. Kalau soal utang mungkin dia nggak pusing ya. Mungkin kalau utang dia nggak pusing, tapi dia soal trennya kok turun terus ya. Iya kan, dari PPA pribadi, yang badan juga. Lalu yang terakhir, yang menurut saya yang paling vital adalah soal kelemahan institusi. Ya kan, dan seperti Bapak tahu ya, beberapa tahun terakhir kayak eksekutif, legislatif itu udah nggak sinkron. Kayak tidak ada independensi gitu. Kayak sama aja eksekutif, legislatif apa bedanya. Jadi kayak nggak ada cross and check balance ya. Dan menurut saya yang paling berat itu adalah soal intervensi Bank Indonesia. Karena pasar gimana pun juga itu hal yang mereka sangat-sangat ikutin. Ya kan, apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat kayak di US kan, si Trump itu udah mau dipecat sih, ya kan? Powell udah mau dipecat. Sedangkan di sini kok makin kompromi baunya. Jadi jadi yang pertama soal utang. Pemerintah pusat itu hampir seperempat utangnya itu dipegang oleh Bank Indonesia yang ngutangin. Lalu yang kedua menurut saya yang kemarin rame banget teman-teman saya itu adalah soal independensi. Kemarin ada RDG, Rapat Dewan Gubernur itu yang diadakan setiap bulan untuk menentukan suku bunga dan segala. Si Pak Peri itu mengundang Pak Purbaya. Yang datang Pak Menkyu ya kalau malah yang datang Pak Toma. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Datang Menkyu juga sudah pasar akan membaca aneh-aneh kan. Iya, itu fatal banget sih. Saya nggak tahu pemerintah sadar atau BI sadar ya seberapa vital soal kehadiran itu. Dan saya baca ulasan-ulasannya kayak, oh iya, kita diundang, diundang BI dan BI, kita mau koordinasi, ya kan? Jadi, menurut saya ini hal yang sangat fatal. Lalu yang terakhir, sebelum akhir tahun, tanggal 30 Desember, ada
undang-undang baru soal kalau memang ada surplus di BI itu dapat ditarik oleh Kemenq. Iya kan, jadi kalau misalnya ada tiba-tiba, dan itu optional ya. Iya. Kemenq, tapi Kemenq memiliki hak untuk menarik surplus dari BI. Menurut Menteri Keuangan. Menurut Menteri Keuangan. BI belum bicara itu. BI belum bicara, iya. Tapi peraturannya udah keluar kan? Iya. Sudah diketok palu, dan itu opsi lah. Itu opsi. Tapi I think semua ini mengeluarkan sinyal yang sangat bahaya ya. Gitu. Maksudnya buat pasar, apalagi pasar ya. Kan pasar kan dia tinggal hitungan sih, BI ini cash ada berapa. Oh kalau rupiah goyang, nama BI masih punya duit nggak? Masih punya duit nggak? Dia kan kalau misalnya ada duit juga, dia kan kalau pasar kan nggak peduli kan. Nggak peduli. Selama sampai lemah nih gue sikat terus gitu. Jadi profit taking terus dia. Iya, dia malah terlalu. Menurut saya ke hit 17.000 bukan hal yang tidak mungkin ya, karena pasar yang membaca semua hal ini kan. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada tarik dana dari Kementerian Keuangan, ya kan. Intinya si institusi, jadi ada 4 ya Pak ya. Jadi 1 posisi awal fiskal yang misstated, kedua sensitivitas terhadap resiko itu juga, keberlangsungan jangka panjang dan kelemahan institusi. Dan menurut saya 4-empatnya kita udah merah, kuning ke merah-merahan. Sudah kuning merah-merahan. Jadi apakah Indonesia rentan fiskal? Menurut saya hampir pasti rentan. Berdasarkan indikator-indikator tadi ya. Betul. Jadi begitu ya, pemirsa, ini pandangan Mas Dipo meskipun disampaikan dengan lemah lembut tapi ini clear ya bahwa tentu ada alasannya tadi yang diungkapkan. Sebenarnya ada beberapa pendapat dia lagi, nanti kita gali. Jadi berdasarkan 4 indikator yang dikemukakan oleh IMF itu lalu diterapkan ke data Indonesia, ke fakta di Indonesia itu ya relatif kalau dia mengatakan kuning ke merah-merahan. Anggap aja kalau skala 0 sampai 10, 0 itu krisis, ini sudah 4 atau 5, bisa 3 bahkan, kira-kira begitulah. Betul. Tentu belum krisis ya, jadi gitu. Nah, kita gali lagi nih dari beberapa indikator tadi. Nah, saya tertarik yang nomor 2 ya, yang goncangan eksternal ya kan, karena memang ini benar Mas Dipo, faktanya kita di tahun 98, 2008, 2015 juga sempat sedikit kena, 2008 ya, awal 2009, lalu pas Covid itu goncangan eksternal itu selalu betul. Nah, kalau ke depan ini kemungkinan goncangan eksternalnya kalau umpama kita identifikasi apa saja Mas yang paling dekat dengan Indonesia? Oke, jadi kalau menurut saya sebelum yang lebih penting adalah elemen apa yang bikin goyang. Dan itu adalah kredibilitas, Pak. Kepercayaan itu yang paling mahal kan. Dan kalau kepercayaan udah hilang tuh, udah nggak balik. Udah nggak balik. Pas kita benar-benar nggak percaya. Udah nggak percaya di titik itu gitu. Jadi sebelum ke apa, kemungkinan besar kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kan macam-macam ya tadi ya. Jadi makanya si IMF itu dia agak komprehensif soal fiskalnya benar apa enggak, institusinya benar. Jadi ini sebenarnya lebih soal kepercayaan sih, Pak. Terhubung semua. Dikunci salah satunya kepercayaan. Kepercayaan itu. Jadi benang merahnya adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap otoritas yang mengelola. Betul. Seperti itu tuh jadinya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya instrumennya apa, menurut saya karena kalau investor itu kan dia kan objektifnya mencari profit sebanyak-banyak lah ya. Jadi kalau mereka modelnya gini, Indonesia lagi masalah nggak fiskalnya? Kalau fundamental ya mungkin bermasalah. Tapi gue masih bisa profit nggak ya hari ini? Kalau masih bisa profit ya gue masuk gitu. Jadi dia nggak pusing soal fundamental, kan dia juga melihat kalau gue masih bisa untung hari ini ya gue tetap masuk gitu. Walaupun nih kayaknya kacau-kacau nih. Hitung-hitung nanti kalau ada apa-apa masih sempat pergi gitu ya. Kira-kira gitu kan logikanya. Betul. Jadi tidak bisa hanya fundamental, tapi mereka juga melihat si teman-teman lain lah, si pasar ini ngapain gitu, investor. Gitu. Jadi kalau menurut saya soal apanya itu sebenarnya bisa apa aja tuh bakal saya lihat. Tapi mungkin menurut saya yang sekarang lebih rame soal fiskal itu melihat memang lebih investor di bond, di obligasi, di surat utang. Karena kan kalau mereka lebih long term kan. Kalau pasar modal atau saham itu kan masuk keluar nggak pusing lah.
gitu. Tapi memang yang lebih punya concern itu lebih yang di surat utang pemerintah. Jadi dan itu biasanya fund besar Pak. Jadi bukan fund kecil karena mereka megang lumayan gede. Jadi mereka melihat mereka mungkin nature-nya lebih fundamental lah. Tapi again mereka nature-nya kalau bisa profit hari ini ya udahlah. Karena bunga kita tinggi memang. Bunga kita jauh lebih tinggi daripada Filipina atau Vietnam. Jadi cukup menggiurkan buat mereka buat nggak ngambil gitu. Apalagi kalau dia cek sama teman-temannya ya kita masih masuk lah Indonesia gitu. Kalau ada apa-apa masih sempat pergi. Masih sempat pergi gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya gitu, oh masih liquid, pasarnya kan juga masih liquid kan. Jadi itu yang agak rawan ya. Kalau saya ngeliatnya itu. Karena kalau dilihat data setahun ini nyaris stuck itu. Ya, nyaris stuck. malah foreign asing turun kan? Oke. Kepemilikan asing turun ya. Kecil sih trennya, tapi ada tren turun. Berarti 2026 kalau itu misalnya intensitasnya terjadi adalah keluar, ya, sebutlah 10-20% dari yang stay ini, yang masuk nggak ada, yang ini malah keluar, itu berarti benar-benar kita mengalami gonjangan ya, Pak? Betul. Jadi biasanya anggap aja kepemilikan asing terhadap SBN ini sekarang di kisaran 900 lah. Itu bertahan ya setahun lebih ini kan. Betul. Kalau misalnya keluar 100 saja. Itu betul. Ngeri ya? Apalagi kalau yang besar. Jadi kan juga karena dia pemimpin pemimpin isu itu. Kayak bandar lah. Kayak saham kan ada bandar. Ada lembaga pensiun, ada hedge fund, ada dana pemerintah daerah Amerika juga banyak sih dana pensiun itu ya. Betul. Jadi kalau kayak bandarnya keluar itu yang biasanya jadi yang retail ngikut. Iya, retail ngikut. Kalau retail nggak bisa. Nah, ini jujur aja saya tanya ini. Potensi itu ada. Kalau saya potensi sih, yang pasti mereka bertanya soal, fiskal ini. Dan tidak bertambah masuk itu sendiri sudah sinyal ya. Yang 2,9% ini, itu tuh menurut saya sih lumayan negatif ya dari teman-teman analis di pasar ya. Itu dia kan si Citi dibilang kita 3,5%. Ya kan, jadi ada confidence itu berkurang lah. Saya melihat kepercayaan itu turun. Tapi risiko itu ada ya. Sekalipun Moody's masih kasih rating bagus tuh. Iya. Cuma saya jujur nih pemirsa, saya juga ditanya oleh media, ini Moody's masih ngasih bagus. Saya jawabnya simpel aja. Emang waktu 97 kayak gitu. Saya belajar dari Pak Reza Ramli dulu. Jadi karena bukan salah Moody's, lembaga rating ini setahu saya nanti di lembaga rating ini umumnya pertimbangannya lebih jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Betul. Gak, Mas? Betul. Jadi saya bilang tadi kayaknya kita sempat ngobrol ya sebenarnya. Jadi menurut saya ada beberapa ekonom itu, apalagi yang dari pasar pasar keuangan lah. Mereka itu memang view-nya lebih short term. Karena mereka kan soal profit kan. Soal apa ya, jadi sedangkan mungkin Pak Wali atau saya mungkin lebih long term kan. Karena kita lebih kayak ini Indonesia survive. Kita survive nggak sih? Karena kita rakyat kan. Karena kita rakyat kan. Tapi kalau pasar kan dia soal keluar masuk produk aja kan. Gitu. Jadi mereka menurut saya cukup berbeda sih cara melihatnya. Cara melihatnya. Sekurang-kurangnya skeptis, pertanyaan yang meragukan itu sedang berkembang ya. Betul. Ya mereka juga bertanya. Tadi kan itu jadi keempat-empat ini tetap soal kredibilitas, soal trust kepada otoritas. Otoritas ini nggak hanya pemerintah ya, Bank Indonesia juga kan? Gitu dong, ya. Saat ini ya. Saat ini. Nah, tadi masuk ke poin keempat jadinya kan. Betul. Kalau Bank Indonesia ini ya kita secara ekstrim membandingkan dengan The Fed lah ya. Kalau The Fed ya secara umum kan, apalagi dia berani ngelawan Trump, itu berarti kan The Fed cukup kredibel tuh. Betul. Nah, ya ini pendapat saya, nanti silakan di bawah komentari. Lah ini Bank Indonesia masa sama Menteri Keuangan aja takut? Iya. Ada petik ya. Tapi kita bicara secara teknokratis ini. Apa memang seharusnya pemerintah, bukan hanya Menteri Keuangan ya, dengan Bank Indonesia ini kan mestinya memang harus melakukan riset sendiri, kajian sendiri, pertimbangan sendiri, memainkan peran yang tidak persis sama, dan itu tidak harus selalu searah kan, saling ngerem. Benar nggak itu harus? Betul. Jadi yang ini misalnya mau ngegas, ini ngerem boleh kan? Secara teori benar kan itu? Iya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya saya cukup passionate soal independensi bank ini. Karena saya bekas orang pasar kan. Jadi saya tahu betul pasar itu sangat apresiasi Bank Indonesia yang independen, sangat-sangat. Karena kan mereka pasar keuangan itu uang masuk keluar gitu, jangan sampai si B ini tidak di pro pasar gitu, dia pro pemerintah terlalu lah, seharusnya dia independen. Iya kan. Tapi yang lebih penting lagi, jadi misalnya kemarin sorry nyebut Nana, ada komisi 11 Miss Bakun, dia sempat bilang Bank Indonesia ini mau ke
Orde Baru kembali seperti dulu. Jadi dia mau tambahkan soal objektifnya adalah soal unemployment, soal lapangan pekerjaan, ya kan. Tapi dan dia bilang kita mau seperti Orde Baru, dan menurut saya itu sedikit bermasalah karena itu tidak clear ya artinya apa. Jadi yang pertama, Bank Indonesia ini kita objektif banyak sekali Pak. Jadi kalau dibandingin kita the Fed atau di luar itu, kalau di Amerika tuh ya objektif employment lalu inflasi. Iya, dua kan? lah. Iya, kalau di ECB juga sama. Iya, dan indikatornya udah pasti apa gitu iya, kan. dan udah Dan spesifik. indikatornya juga kredibel. Betul. Nah, kalau Indonesia kita selalu bilang rupiah. Tapi rupiah itu apa sih? Apakah inflasi? Apakah mata uang? Iya kan? Karena itu kan juga soal, jadi kita selalu buat stabilitas uang. Lalu kita juga ada soal pertumbuhan ekonomi, ada apa. Jadi dan itu istilahnya stabil, bukan soal lemah atau kuat. betul, Ya kan gitu. sangat debatable ya. Ya, debatable. Sangat debatable kan. Jadi penambahan ini menurut saya ini masalah sinyal sih Pak. Again, kalau pasar itu dia cuma bisa, dia kan nggak tahu pemerintah apa nih gamenya. Jadi dia baca sinyal pas Pak Misbahkun ngomong gitu, si pasar langsung hati-hati. Karena kan 98 itu gimana pun juga belum jauh ya Pak ya. 98 itu kan cuma 27 tahun yang lalu ya. Datanya masih tersedia lengkap. Investornya masih sama. Malah pelakunya juga masih ada. Iya kan, investornya masih sama. Sebelum 98, Bank Indonesia itu adalah Bank Indonesia yang dependen kan. Dia tidak independen. Jadi bisa diatur-atur, pakai BLBI, segala, ya kan. Justru abis 98 itu malah dipisah kan. Gitu. Jadi kembali ke Orde Baru menurut saya sangat berbahaya ya. Ya kan, dan again ini mengirimkan sinyal yang kurang baik ke pasar. Ya kan, karena dengan Pak Tommy ikut RDG. Lalu juga kan sekarang KSKK itu lagi di-review lagi Pak ya. Mau di-update. Itu jadi kalau nggak salah, kalau dulu voting itu cuma 3 kan, cuma BI, Kemenq sama OJK. Itu mungkin mau dirubah jadi 4 kalau nggak salah. Ini rumor aja soalnya belum. Tapi yang keempat itu ada LPS. Nah, selama ini dia peninjau doang. Nah, tapi kalau votingnya dua-dua, yang ada final call itu Kemenq. Ini jadi apa ya? Mengurangi independensi di berbagai hal ya. Dan menurut saya ini kurang pas seperti yang tadi kita diskusikan. Masalahnya ini adalah masalah fiskal. Ya kan, bukan masalah moneter. Ya kan, walaupun kalau misalnya amit-amit krisis fiskal kejadian, mungkin abis itu kayak moneter lagi, ya kan, rupiah jatuh, inflasi dan segala-segala. Ya kan, tapi masalah hari ini adalah fiskal. Jadi yang harus dikoreksi adalah sebenarnya fiskal, bukan moneter kalau saya ngelihatnya. Ini kan fiskal mau minta bantuan moneter. Kalau saya nangkapnya begitu. Nah, kalau yang dari uraian Mas Dipo tadi kan kita melihat paling enggak Mas Dipo memberi warning lah ya, bahwa kerentanan fiskal kita itu besar. Kalau disederhanakan, ya itu sudah mulai sakit, meskipun belum sakit keras. Kalau tidak diterapi, tidak dimitigasi, ini bisa sakit keras. Kalau disebut sakit keras, itu namanya krisis fiskal. Nah, memang lazim kan kalau dia kemudian minta bantuan BI, ya kan, kurang lebih minta bantuan moneter lah, dan perbankan OJK juga jadinya kan. Tetapi kelihatannya Mas Dipo nanti dikoreksi kalau saya salah tangkap ini, mengingatkan artinya kalau ini minta bantuannya itu berlebih, justru membuat yang diminta bantuan ini seolah-olah dipaksa, itu namanya tidak independen kan. Padahal dia punya tugas sendiri. Nanti bukannya ini mengobati ini, dua-duanya jadi sakit, benar nggak saya nangkap gitu Mas? Betul. Jadi bisa begitu ya? Iya, jadi kalau udah terlalu berlebih gitu sih, BI kan coba apa ya, again nih Mas, solusinya kurang pas gitu Pak, buat sakitnya sakitnya fiskal, solusinya moneter, dan si BI juga ada limitnya kan. Kalau misalnya cashnya diambil, dia bisa jaga pasar nggak? Dia bisa ini nggak gitu. Jadi nah, ini yang penting ya, ini urusannya bukan kesepakatan BI dan pemerintah, tetapi ada pelaku nih, pasar ya. Pasar ini pasar di surat utang, pasar di saham, pasar di aset, semua kan. Ya, dan lupa tadi beliau singgung-singgung foreign direct investment, duit yang keluar masuk antar negara. Kalau mereka membacanya kerjasama BI dan pemerintah ini sudah terlampau jauh, nanti dikoreksi Mas kalau salah, dan tidak pas dalam kerangka pengelolaan ekonomi suatu negara, ini kalau pergi malah yang sakit dua-duanya nih ya, moneter dengan fiskal. Nah, karena kalau investor yang sebelumnya bilang, entah dia investor keuangan atau investor real,
central bank itu tuh standar paling tinggi buat independensi gitu. Begitu ya. Dia mungkin KPK nggak independen, oke lah, Iya. apa kementerian apa nih. Tapi central bank itu harus independen karena kan money supply dan Iya. macam-macam ya. Dan memang best practice internasionalnya Harusnya iya dong. cukup hampir sama ya di banyak negara. Malah harusnya jadi terlihat seharusnya dia independen, tapi seharusnya dia lebih pro pasar gitu. Seharusnya itu. Supaya pasar Pasar bekerja percaya dengan kan ini baik. masalah trust kan, Iya. kan? Dan jadi kenapa sih? Jadi kita nggak bisa bandingin BI dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya menurut saya. Dia di Undang-Undang Dasar 45. Iya, iya. Undang-Undang Dasar 45 bab sentral. Oh. Begitu ya. Jadi oke, sampai situ kita udah mulai nangkap nih sebagian pendapatnya Mas Dipo. Kalau kita kembali ke yang murni fiskal nih, Mas. Iya. Ini kan kalau saya sederhanakan tadi pendapatan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini ya mungkin masih bisa tumbuh tapi tumbuhnya landai. Kan kira-kira gitu Iya, ya, Mas iya. ya. Maka kan beliau ini juga orang konsultan juga dulu di investasi. Mestinya kan belanjanya dong yang dikendalikan. Betul, betul. Apa yang kira-kira bisa dikendalikan dari belanja? Kira-kira sajalah. Iya, ya. Jadi Yang menurut Mas Dipo itu ya mestinya harus dikendalikan. Iya, jadi kalau menurut saya yang paling penting again Pak adalah si sinyalnya dulu nih. Oh, sebelum perintilan gitu. Iya, Soalnya kalau iya, sinyalnya iya, aja iya, salah, iya. dia juga kayak negatif ya maksudnya. Karena beliau ini orang pasar modal yang ngapain aja salah gitu kan. Sebenarnya Pak Purbaya juga begitu, Iya, pengennya beri mestinya. sinyal. Iya, Coba seharusnya sinyal bisa. apa kalau untuk belanja nih yang positif, Mas? Jadi Kalau menurut mau. saya pertama, kan kita hit 2,9%. Ya. Pertama pemerintah harus akuin memang kita ada masalah. Hmm. Dia harus akuin, jadi nggak bisa Ya, jangan ngeles-ngeles terlalu jangan banyak kelas terus lah, gitu, capek lah gitu. Wow, ini aman, ini Iya. untuk produktif. Nah, itu kan malah Jadi pertama jangan kelas-kelas dulu. jangan ngeles-ngeles dulu. Iya kan, jadi kita mesti mengembalikan sinyal kredibilitas fiskal gitu. Iya. Karena yang seperti saya bilang di awal Pak, Iya. kalau investor Asia dia tahu kultur kita. Iya. Ini jangan-jangan nih asal Bapak senang aja ngomong gini gitu. Ini bagus nih catatan. Iya kan, jangan-jangan nih asal Bapak senang gitu. Sedangkan memang ada masalah. Jadi pertama harus mengakui ada masalah fiskal. Penerimaan kita turun. Lalu kedua menurut saya, dan ini menurut saya pribadi ya, kalau sama kayak perusahaan kan Pak, kalau misalnya perusahaan lagi baik-baik aja, kadang-kadang manajemen itu ya penting nggak penting lah. Mau siapa aja asal profesional, oke. Tapi kalau kita sudah bilang, oh ini kita ada potensi krisis, Iya. manajemen itu juga berbeda kan tipe orangnya ya. Jadi yang tadi Bapak bilang kita memang harus rombak total belanja negara. Saat ini hampir yang 2026 ya Pak ya, 66% dari 3.800 triliun itu hanya buat 8 program prioritas Prabowo kan. Jadi kita benar-benar harus tanya si 8 program prioritas ini benar-benar meningkatkan ekonomi atau tidak. Itu kita harus jujur ya. Maksudnya kita harus jujur benar-benar lihat data, ya kan? Kita benar-benar analisa cost benefit ini beneran nggak sih meningkatkan? Minimal rapat di internasional harus ada dong. Iya, harusnya. Nggak denger ada itu ya. Oke, Kalau saya nggak tahu. Kalau saya wajar nggak tahu. Iya. Terus? Jadi kita harus jujur program mana yang bisa ningkatin ekonomi. Iya kan? Lalu menurut saya memang kalau lagi krisis, ya kan again, kita yang program nggak jelas memang harus di stop sih Pak. Iya. Misalnya yang paling gampang menurut saya IKN. Iya. Itu kan gimana pun juga cost ya. Terus kemarin kayak Bandara Kertajati, udah Iya. kita kita memang harus cut loss gitu loh. Iya, dan kasih sinyal ke pasar bahwa ini Gimana kita dia lakukan. dan masalah kasih sinyal ke pasar, bener. Karena pasar itu dia membaca aja, membaca sinyal kan. Lalu yang kemarin misalnya tahun lalu kita efisiensi 2025 kan. Iya. Yang diefisiensi itu kan hanya pemerintah daerah Pak. Iya. Pemerintah pusat sendiri nggak ngurangin budget, malah FNI nambah gitu. Iya kan? Jadi kita harus benar-benar kurangin lagi gitu. Iya. Apa ya? Jadi ini masalah sinyal sih menurut Sinyal saya. ya. Menurut saya sinyal. Kalau soal pendapatan pajak turun, pasar mengerti lah. Iya, ekonomi lagi begini. Iya kan, ekonomi bingung, lagi geopolitik lagi apa, komoditas lagi turun, wajar lah. Kan mestinya diakui saja lah ya. Artinya. Harusnya diakui saja. Nggak terlalu ngeles-ngeles ya. Betul. Jadi kalau menurut saya itu jadi pertama dia benar-benar kurangin yang 8 program itu ya menurut saya memang karena terlalu besar sih. Iya. Ya kan 66% dari RAPBN 2026 menurut saya terlalu besar. Mungkin ada beberapa hal yang dikurangin, lalu kita harus, ya itu tadi, jadi masalah kirim sinyal ya. Ini kan semua masalah sukses apa kan urusan belakangan. Iya. Ada usaha lah. Ada usaha. Jadi kita akuin kita ada masalah fiskal, kita akuin memang daya beli lagi turun. Kan kalau kita akuin, kita bisa ngasih solusi kan. Iya.
Iya kan, jadi paling nggak minimal kasih subsidi lah, entah BBM atau listrik atau apa yang buat masyarakat menengah ke bawah. Iya kan, kalau kita tidak mengakui, solusinya pun kita nggak bisa push gitu Pak. Gitu. Kalau saya sih ngelihat, dan pasar itu sebenarnya sangat understanding lah soal. Wajar lah. Sebagaimana perusahaan, keluarga naik turun pendapatan wajar, itu bukan wajar. Tetapi yang ingin dilihat mereka, pemerintah dalam hal ini kalau pendapatannya tidak seperti biasanya, itu apa yang mereka lakukan? Betul. Kan begitu. Kalau ternyata belanjanya tetap easy going, pasar mulai berhati-hati ya. Itu yang kelihatannya yang paling kunci ya. Betul. Hal lain Mas, mungkin kalau ada tambahan tentang fiskal ini selain. Mungkin saya kalau fiskal, jadi kalau saya pribadi ya, again, kalau misalnya ada perusahaan nih mau bangkrut gitu Pak, emang paling bener manajemennya harus diganti. Karena manajemen yang business as usual dengan manajemen krisis itu berbeda. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi ini jujur aja. Jadi ya ini kan analis. Ini analis ya. Kalau Pak Purbaya oke lah orang baru. Tapi kan ada banyak orang yang mungkin background lebih politik ya dibandingin teknokrat gitu Pak. Iya kan, tanpa menyebut nama ya. Jadi kan misalnya kayak Menko Perekonomian, dia bukan orang ekonomi. Iya kan, misalnya Pak Balil, dia bukan orang SDM. Jadi kita ini again soal ngirim sinyal. Sama aja kan kalau perusahaan publik gitu kan, memang harus ganti beberapa at least yang key player-nya. Bagus ini. Ini saran loh ya. Karena ini sinyal. Karena ini masalah ngirim sinyal. Jadi bukan masalah solusi ya. Iya kan. Karena sinyal tuh awal dari solusi kan. Iya betul. Betul. Jadi gimana kita membangun optimisme pasar gitu kan Pak. Dan ini penting ya pemirsa, bahwa yang dimaksud pasar oleh Mas Dipo ini jangan juga lalu wah ini para oligarki, bukan begitu. Pasar ini kalau dalam teori ekonomi, kalau pasar itu bersifat sempurna ya, bekerja dengan baik, itu maka semua pihak akan diuntungkan kan. Begitu. Kalau dia distorsi atau dia kemudian sebagian pelaku pasar itu tadi diingatkan oleh Mas Dipo pergi dari Indonesia, kita bermasalah. Nah, tapi saya mau pertajam untuk penutup ini soal tim. Nah, berarti kan biasanya kalau suatu negara, ini tidak harus Indonesia, tanya kan, kalau diterjemahkan oleh pemirsa Indonesia terserah ya. Kalau suatu negara kemudian menganggap dirinya sedang rentan krisis, apalagi mulai krisis, kan begitu toh? Dia mesti akan membuat tim. Tim itu ya tidak ad hoc dong, tapi tim yang bagian dari yang memang bekerja dalam instrumen negara tersebut, birokrasi. Betul. Nah, yang memberikan sinyal kepada pelaku ekonomi, nanti kalau disebut pasar netizen agak sensitif, pelaku ekonomi itu bahwa pemerintah bersiap untuk menghadapi ini dan segera menyelesaikan. Begitu ya Mas ya? Betul. Umum ya itu ya? Betul. Jadi kalau boleh nambah satu lagi Pak, jadi menurut saya salah satu missing piece di Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah kita tidak memiliki planning ekonomi yang ad hoc. Jadi kita mau mencapai 8%, tapi 8% ini apa? Kemenq caranya gini, BI caranya gini, dan antara caranya gini. Makanya suka kadang-kadang clashing kan. Misalnya yang satu mau cut BBM, tapi yang ini enggak gitu. Jadi kita nggak ada kayak semacam blueprint yang ad hoc gitu. Ini kita capai 8% ini di industri apa sih, regional mana sih, kementerian apa sih? Itu kita missing menurut saya Pak. Kalau dulu mungkin di Bappenas. Tapi sekarang itu saya nggak ngelihat sama sekali. Dan again pelaku ekonomi tidak melihat kan semua itu. Ya kan pelaku ekonomi dia bingung, apa nih, kita mau apa sih 8% ini apa sih? Yang dipegang omongannya siapa? Jadi terus nebak-nebak kan. Jadi nebak-nebak si BI ngomongnya gini, Kemenq ngomongnya, dan antara ngomongnya gini. Jadi agak sulit. Dewan Ekonomi juga ngomongnya lain loh. Tapi menarik ini ya, ini udah bagus ini penutupnya. Jadi Mas Dipo mengingatkan ya, artinya kan pemerintah ini kan harusnya dalam hal-hal utama satu kesatuan gitu ya Mas, satu opini, sinyal yang dikirimkan sama, dan itu memiliki syarat-syarat teknis ya. Tadi yang diingatkan mestinya ada ya semacam blueprint strategi atau bagaimana untuk 8%. Nah, closing statement-nya untuk pemerintah sarannya apa Mas? Yang ringkas apa? Di luar yang tadi dibicarakan atau diringkas kan juga nggak apa-apa. Biar kelihatan ini. Menurut saya pemerintah paling tidak harus jujur soal seberapa rentan kita fiskal. Karena kalau kita tidak mengakui, kita pun tidak bisa solusi, dan pasar itu nebak.
Iya kan? Pasar itu nebak dan itu menurut saya sangat berbahaya. Again, Indonesia itu kalau ada potensi masuk krisis fiskal itu bukan karena masalah cash flow atau tidak bisa bayar. Tetapi karena tidak bisa refinancing. Tidak bisa ngutang kembali. Tidak bisa ngutang kembali karena kepercayaan. Jadi kepercayaan itu kalau misalnya udah gone itu painful banget sih. Mungkin 30-40 tahun lagi baru balik lagi. Jadi jangan sampai kita nyampe titik kepercayaan pasar pelaku ekonomi itu hilang. Gitu sih, Ya. Pak. Wah, begitu ya pemirsa. Mudah-mudahan memperkaya pengetahuan, informasi, dan analisis buat pemirsa. Terima kasih Mas Timo. Terima kasih. Berjumpa kembali nanti.